Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, katakan ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan melayani, mengasihi, haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan lawatan-Mu atas kehidupan kami. Kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami. Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, supaya firman yang kami dengar boleh kami mengerti, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya apa yang hamba sampaikan merupakan isi hati Bapa yang akan memberkati setiap kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Filipi pasal 3, kalau kita membaca ayat 13, ayat 14, firman Tuhan katakan begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini, seharusnya kita mengerti, kita ini memiliki panggilan surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya, kita harus mengarahkan pandangan kita kepada tujuan hidup kita yang sesungguhnya, yaitu panggilan surgawi. Ini yang harus kita capai. Sebab untuk apa kita hidup sebagai orang percaya? Untuk apa kita menjadi orang Kristen? Kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah, tetapi di ujung kehidupan kita tidak mencapai tujuan hidup kita, yaitu panggilan surgawi. Artinya akan menjadi sia-sia kehidupan kekristenan kita kalau pada akhirnya di ujung kehidupan kita nanti kita tidak diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Ini yang harus kita perkarakan dengan serius. Kalau Rasul Paulus berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi jangan melihat lagi kepada keadaan hidup kita. Apa yang belum kita capai, yang belum kita dapatkan, yang belum bisa kita nikmati selama kita hidup di dunia ini. Pemikiran seperti itu harus kita tanggalkan. Kita harus sadar bahwa ada yang lebih penting, ada yang lebih bernilai, ada yang lebih berharga yang harus kita kejar, yaitu panggilan kita sebagai anak-anak kerajaan Allah Bapa di sorga, yaitu merupakan panggilan surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, kalau kita mengerti bahwa ada yang lebih utama, yang lebih penting, yang lebih berharga, yang lebih bernilai, yang harus kita kejar, kita harus berani meninggalkan kehidupan kita yang lama, yaitu mengejar kesenangan hidup dunia demi menikmati apa yang dunia tawarkan kepada kita selama ini. Semuanya itu sudah harus kita tinggalkan. Perhatikan itu, semuanya itu sudah harus kita tinggalkan. Kita harus mengarahkan fokus hidup kita kepada tujuan hidup yang sesungguhnya. Dan kita harus sadar benar-benar bahwa tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Bahkan waktu hidup kita di dunia ini sangat singkat. Oleh karenanya, kita harus serius mempersiapkan diri untuk mengejar tujuan hidup kita yang sesungguhnya, yaitu panggilan surgawi yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus benar-benar menyadari akan hal ini. Sekarang kita sudah tidak boleh lagi menjalani hidup ini seperti orang yang sedang berjalan dengan santainya. Kenapa saya katakan akan hal ini? Karena bisa saja kita sudah tidak memiliki banyak waktu untuk merubah diri. Penting bagi kita di dalam singkatnya waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, kita harus berjuang untuk terus merubah diri supaya bisa menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, yaitu pribadi yang benar-benar serupa dengan Yesus, ya. Batinia kita harus ditemukan serupa dengan Yesus, supaya kita bisa dipandang layak sebagai
anak-anak kerajaan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, kalau kita tahu bahwa waktu hidup kita di dunia ini sangat singkat, maka sekarang yang harus kita lakukan adalah menjalani hidup ini sudah tidak boleh seperti orang yang berjalan santai, tetapi kita harus berlari-lari. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, berlari-lari di sini maksudnya kita harus mengejar apa yang menjadi tujuan hidup kita sebelum masa hidup kita di dunia ini berakhir. Berlari-lari yang saya maksudkan di sini adalah kalau selama ini kita tidak pernah serius mau berurusan dengan Tuhan, saat ini kita tidak boleh masa bodoh, ya. Kita harus berlari sekencang mungkin. Artinya kita harus lebih serius untuk berurusan dengan Tuhan, lebih serius untuk memperkarakan masa depan kehidupan kita di kekekalan, melebihi apapun yang sedang kita kejar di dunia ini. Sekarang kita harus merubah prinsip hidup kita, ya. Kita harus merubah prinsip hidup kita. Kita harus berpikir bahwa tidak ada sesuatu yang lebih penting, tidak ada sesuatu yang lebih berharga, tidak ada sesuatu yang lebih bernilai dalam hidup ini selain berurusan dengan Tuhan. Kenapa demikian, saudaraku? Karena semua yang kita kejar saat ini untuk pemenuhan kebutuhan hidup secara jasmani, atau kita mengejar apa yang merupakan kesenangan diri yang ingin kita nikmati, saudaraku, semua itu tidak bernilai. Semua itu sementara. Semuanya itu fana, ya, sia-sia. Tidak akan kita bawa sampai di balik kematian, atau tidak akan kita bawa sampai di kekekalan. Kalau kita mau serius berlari menuju rumah Allah Bapa di sorga, maka kita harus memiliki prinsip hidup yang baru. Apa itu? Kita harus berani berkata, urusanku dengan dunia saat ini sudah selesai. Tidak ada lagi yang kuingini, tidak ada lagi yang kunantikan. Di sisa waktu hidupku saat ini, ku hanya mau berurusan dengan Tuhan saja demi kehidupan kekalku. Perhatikan itu, saudaraku. Ini yang harus menjadi prinsip hidup kita, supaya kita tidak mengingini apapun, ya. Satu yang kita ingini saat ini seperti apa yang firman Tuhan katakan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi seharusnya sudah tidak ada lagi keinginan diri kita untuk menikmati apapun yang ada di dunia ini. Karena keinginan kita saat ini hanya satu, menikmati Tuhan saja, mengejar Tuhan saja. Artinya di sisa umur hidup yang masih Tuhan berikan bagi kita saat ini, kita harus menjadi seorang pemburu Tuhan, supaya dari hari lepas hari kita berjuang untuk berubah, menyerahkan diri untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dan disitulah Roh Kudus akan mengajar kita. Hidup kita akan terus diubah, dibaharui, sampai pada titik di mana kita bisa mencapai kesempurnaan hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Tadi saya katakan, kita sudah tidak boleh mengingini apapun yang ada di dunia ini. Ya, keinginan kita hanya satu, Tuhan saja. Tuhan harus menjadi satu-satunya kebutuhan hidup yang kita miliki. Sudah tidak ada yang lain, ya, supaya kita serius berjuang sampai kita bisa berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kalau kita memiliki prinsip hidup yang seperti ini, saudaraku, kita tahu satu hal, di balik kematian kita akan mendapat keuntungan besar. Karena apa? Karena selama kita hidup di dunia ini, kita serius berurusan dengan Tuhan. Saudara, perhatikan ini. Orang percaya yang serius berurusan dengan Tuhan, bergumul untuk terus membangun persekutuan dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, mengingini Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Maka di ujung kehidupannya nanti,
ia akan dipandang sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan ini yang harus menjadi pencapaian yang terakhir dalam kehidupan kita, yaitu menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Ingat apa yang firman Tuhan katakan? Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 9, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ini tujuan hidup kita, berkenan di hadapan Allah ketika kita menutup mata, supaya kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Sungguh kami diberkati dengan firman-Mu ya Bapa. Kami mau mempergunakan sisa waktu hidup kami yang masih ada di dunia ini untuk serius berurusan dengan Engkau saja ya Bapa, mengejar panggilan hidup kami yang sesungguhnya, yaitu panggilan surgawi, supaya pada akhirnya di ujung kehidupan kami nanti, kami boleh diterima di dalam kerajaan Bapa di sorga sebagai anak-anak-Mu. Ya Bapa, terima kasih. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Allah. Kami percaya Engkau akan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kehidupan kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.